Assalamualaikum. Yuk ditonton. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah la haula wa la quwwata illa billah wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'adzim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat yaitu Bapak Ustadz Chandra Marta, dan juga yang kami hormati yaitu Ustadz Irwansyah. Tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu jamaah manasik umrah Jabal Nur yang sempat hadir pada hari ini. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, langsung saja adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu manasik umrah Jabal Nur Barokah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Irwansyah. Yang ketiga yaitu bimbingan manasik umrah, yang mana dalam hal ini nantinya akan langsung dipandu oleh yang terhormat Ustadz Chandra. Yang keempat yaitu doa, dan nantinya akan kembali dipimpin oleh Ustadz Irwansyah. Yang kelima yaitu penutup. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mengambil barakah pada acara kita pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan melapaskan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu memasuki acara yang kedua. Kata sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Irwansyah. Kepada Ustadz kami persilakan. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati adinda kami Ustadz Chandra Yusnan Eskom Al-Hafiz,
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan di muka bumi ini. Salah satu bentuk nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, hadirnya kita bersama-sama pada pagi hari ini di satu ruangan ini di Hotel Amaris ini dalam rangka kita melaksanakan manasik umroh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi aku pagi ini Pak hilang kacamata, hilang jam. Jam itu mahal. Berapa? Riyad. Jam satu. Bukan jam-jam berapa? Jadi untung baik tadi rumah ngomong ikhlas kebaik gitu. Langsung kuat gitu. Makanya bini itu kuat kekuatnya dia kok. Makanya kamu ibu-ibu nih ya, kalau kakek bapak ada apa-apa jangan salah ke kuat ke hatinya, kuat dia. Aku begitu dia ngomong ke ikhlas tadi sudah ini ngomong lagi di mama rumah dulu. Tapi kalau baca jangan belum lagi deh. Iya. Alhamdulillah hari ini Allah masih izinkan kita berkumpul di tempat ini. Ini artinya Allah masih berikan kita nikmat. Nikmatnya nikmat kesempatan, nikmat taufik dan hidayah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini kita konsisten untuk diisi dengan melakukan kebaikan-kebaikan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu ada yang menelpon saya. Ada yang menelpon kantor, ada yang menelpon Ustaz Iwan, ada yang menelpon Pak Iwan, konsultan Jabal Nur. Lalu kemudian Bapak Ibu datang ke kantor. Ada yang ketemu saya, ada yang tak ketemu. Lalu kemudian Bapak Ibu bayar. Ada yang bayar DP, ada yang bayar lunas. Ya. Setelah itu Bapak Ibu menunggu keberangkatan. Lama Bapak Ibu nunggu. Kalau buka handphone lewat di beranda gambar Ka'bah, lewat gambar Madinah, lewat di beranda HP itu orang-orang melakukan umroh. Macam-macam dalam hati kan. Ada yang sedih, ada Pak. Ada yang senang kapan berangkat, ya. Ada lagi yang takut, ada yang takut. Ada kan? Ada. Banyaklah yang takut misalnya. Tak tahu takut apa. Takut naik pesawat. Takut naik pesawat, takut apa gitu. Macam-macam. Mengikuti sholat wajib. Jadi ulangi lagi, yang tak boleh sholat cuma dua. Yang pertama setelah subuh, yang kedua setelah asar. Ya. Niatnya, ya sengaja aku sholat apa? Sholat sebelum asar 2 rakaat karena Allah. Dalam hati tempat niat, ya. Bukan lafaz. Bapak Ibu hafal nerapas sholli fardu, sholli sunnah, tapi dalam hati tak ada niat maka percuma. Ya. Itu sholat yang mengikuti sholat wajib. Lalu ada sholat-sholat sunnah yang lain. Ada namanya sholat sunnah taubat. Ada tak sholat sunnah taubat? Ada. Ada kan? Ada yang ngomong kati, ada yang ngomong ado. Tapi kita mengikuti ulama. Karena Nabi itu kalau dia berdoa maka dia sholat dulu 2 rakaat. Wa aqimus shalah wasta'inu bisabri wassalam. Maka mintalah dengan aku dengan sabar dengan sholat. Makanya Nabi itu kalau dia minta sesuatu dia sholat dulu. Bingung kita nak dia tahu sholat apa, maka kita namui
Lalu kita minta ampun, namanya sholat tobat. Sholat tobat ini 2 rakaat. Niatnya apa? Usalli sunnatan taubah rakaataini lillahi ta'ala. Dalam hati apa? Sengaja aku keadaan uzur, dalam keadaan kita tadi itu untuk sholat benar tuh tidak memungkinkan, atau dalam keadaan sabar, maka ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keringanan ini 2, Pak. Yang pertama namanya jamak. Jamak ini menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Yang pacak di jamak ini zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh dah baca, subuh dengan zuhur dah baca. Pokoknya yang boleh dijamak itu 2, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau boleh dilakukan jamak itu di awal, di zuhur, atau boleh dilakukan di akhir, di asar. Kalau di awal namanya jamak takdim, kalau di akhir namanya jamak takhir, ya. Jadi jamak itu yang boleh dijamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini keringanan yang pertama, namanya jamak. Yang kedua namanya qasar. Qasar itu menyingkat sholat. Yang pacak di qasar itu cuma 3. Pokoknya semua yang 4 rakaat itu yang bisa diqasar. Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Yang lain tak baca. Subuh, maghrib tak bisa. Pokoknya yang boleh diqasar sholat apa? Zuhur, asar, isya. Tapi yang akan kita banyak lakukan kita akan banyak lakukan jamak qasar. Karena jamak ini hukumnya boleh, qasar ini sunnah, ya. Jadi kita banyak di perjalanan kita melaksanakan sholat ini dengan jamak qasar. Digabungkan dalam satu waktu dan disingkat dari 4 menjadi 2 yang bisa diqasar. Misal kita ketemu dengan zuhur dan asar, maka dijamak, dikerjakan di waktu zuhur, lalu diqasar jadi 2-2. Jadi kalau seandainya Allah izinkan, hari ini tanggal 4, beberapa hari lagi kalau Allah izinkan, maka tanggal 11 nanti kita akan berangkat menuju Baitullah Al-Haram untuk melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekah Mukarramah, ya. Kita break dulu kali, ya. Nak makan, nak minum, minumlah dulu, baru kita manasik, ya. Ngopi-ngopilah dulu. Nambah kopi. Setengah 1. Kalau seandainya kita sempat sholat zuhur, ya, ini yang tadi aku omong tadi. Begitu masuk waktu sholat zuhur, sempat kita sholat zuhur, masuk waktu zuhur, belum masuk kita dalam pesawat. Kalau memungkinkan kita untuk sholat, memungkinkan kita untuk sholat di musola itu kan tak terlalu besar musola itu kan. Kalau sempat kita untuk sholat di situ ya. Sholatnya jamak qasar, ya. Sholat zuhur 2 rakaat, langsung sholat asar 2 rakaat. Kalau sempat, ya, niatnya tidak usah diulang kan, masih ingat kan? Jadi sholat zuhur langsung sholat asar jamak takdim, zuhur dengan asar tadi jamak qasar, ya. Kalau seandainya tidak memungkinkan kita sholat, biarlah aku di sini betar nesu, tidak apa-apa, tidak pula nak dipaksa ke kan, jangan dipaksa ke kalau badan capek. Jadi sudah ini apa namanya, di mobil banyak-banyak talbiyah, banyak-banyak berzikir, tidak usahlah banyak-banyak itu tak masuk tanah haram gitu kan. Jadi sudah selesai kalau makan kita di pucuk mobil gunakan untuk tidur, ya. Karena badan capek, banyak-banyak istirahat di pucuk mobil. Jalan kita dari Jeddah 6 jam kita sampai ke Madinah, itu istirahat di situ. Istirahat, turun, sudah selesai sholat Bapak Ibu turun dari kamar, kita berangkat ke Masjid Nabawi, sudah selesai sholat isya, sholat maghrib tadi,
Biasanya yang bapak-bapak ini ku ajak untuk ziarah langsung dia ke makam Nabi SAW. Jadi kamu berangkat ke sana tuh Pak ya. Di situ apa ya? Ada jasad manusia yang paling sempurna di pojok muka bumi. Jadi ada, kalau kamu sholawat nih, bukan manusia lah, makhluk yang paling agung di pojok muka bumi. Itu baginda Nabi SAW. Kaget kita satu masjid nanti. Dan jasadnya ada di situ, Pak. Wallahi, ada jasad Nabi di situ. Makanya kaget di sana itu beda budaya Nabawi dengan Mekah. Kalau Nabawi itu dah kata yang tidak segar. Kalau mereka malu ada Nabi di situ. Aku pernah Pak dulu ya, tahu dulu kan. Aku nyaman. Kamu nak datang mana masih dapat tempat tuh insyaallah. Asal jangan 10 menit lagi nak sholat. Biasanya masih dapat tempatnya. Tapi yang tempat-tempat ujianku tadi, yang pintu Jibril segala macam itu mesti di awal. Mesti di awal. Jam 2 lah rame mereka di situ. Tahajudnya, ya kalau kamu nak banyak tidur, nggak boleh berangkat. Nggak boleh. Di sana itu memang untuk ibadah selama 9 hari. Ini ya rasionya ya Pak. Kalau di sana itu jangan kamu stop ibadah. Biasanya terkapar gitu kalau stop ibadah. Porsir lah di situ. Kalau kita porsir di situ sehat, sakitnya kaki nunggu balik ya. Tapi sakit tuh ngukur ke dosa. Pokoknya kalau balik itu kan galaknya. Aku kadang kalau balik ya karena sering berangkat gue. Kadang balik itu tidak sakit, nah aku tidak sakit jam ini. Tapi giliran sakit, no lah berangkat terus sakit juga. Serba salah. Tapi biasanya kalau kita porsir di sana, insya Allah sampai ke sininya baru kayak kita agak recovery badan. Karena tidur kurang kan. Ya, jadi kaget sudah. Hari pertama kita di situ, balik kita ke hotel, sarapan di situ, besoknya kita ke Raudhah. Di Raudhah itu, yaitu tempat makam Nabi. Kaget itu juga kita kalau beruntung, biasanya kalau beruntung kita dapat jam-jamnya itu jam-jam sholat. Kalau masuk kita di situ, jam sholat zuhur tutup atau jam sholat asar tutup, lama kita di situ. Lama kita di Raudhah itu. Kamu kalau di Raudhah itu Pak, minta lah banyak-banyak ya. Atau minta sikok tak apa-apa. Minta nih. Intinya kalau kamu minta di situ pasti dikabulkan. Yakinlah kamu. Tak usahlah kamu minta dunia. Banyak ego. Kalau dunia pasti dikasih. Apa namanya ke ya Masjid Quba. Masjid Quba itu kalau kita semayang Masjid Quba itu 2 rakaat. Man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba, barang siapa yang salat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia sama dengan dapat pahala 1 kali umrah. Nah, kayak kita cerita itu di sana baik. Ya. Oke, katik bahan lagi aku di sana lagi. Ayo. Kakek ke kebun kurma kaki ya, kebun kurma tuh kamu jangan pelit 30. Ay kata wong kebun kurma mahal-mahal, apa sedekah. Tapi apa yang tak katik di luar ada di kebun kurma. Dan insya Allah kurmanya asli. Asli kurma. Kalau dia kurma ajwa, kalau dia kurma ajwa asli ajwa. Tidak dicampur-campur kan. Kalau di luar biasanya ajwa itu dicampur, bawahnya keras, pucuknya ajwa, ya. Kamu janganlah gampang-gampang terprovokasi. Ajwa katanya 50.000, 50 Prabowo, 50.000 Prabowo. Harga ajwa tidak sampai itu 300. Iya, tidak semurah itu. Ya, baju iya, ada banyak gitu. Nah, gimana tadi? Jadi hari kedua kita city tour, setelah itu balik. Nah, hari ketiga jadi tanggal 11, 12, 13, tanggal 14 ya, hari keempat mana tadi? Hari keempat tadi. Bocor. Hari keempat setelah sarapan pagi, maka kakek koper dikumpul ke depan hotel, ya.
depan kamar. Jadi kakek datang nggak lupa, datang kamu kakek, tidak usah keluar ke koper ya. Pokoknya turun dari pesawat, kamu turunlah baik. Kakek naiklah mobil, turun dari mobil, kamu duduklah kakek di sana istirahat. Kopernya insya Allah kakek ada di depan lantai masing-masing. Untuk berihram karena Allah itu baik. Dalam hati aku niat mandi untuk berihram karena Allah. Ya. Jadi kalau seandainya kamu pagi mandi, kakek jam 9 mandi lagi tidak apa-apa, ya. Mandi atau nak mandi jam 9 tidak apa-apa. Jadi mandi ihram namanya. Niatnya cak tadi ya, aku niat mandi untuk berihram. Itu ya. Sudah mandi kakek. Setelah mandi, maka sunnahnya yang lain pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian ya. Pakai obat kele, pakai obat kele atau nak pakai pengharum. Tapi makinya jangan di baju, jangan di ihram, tapi di badan, ya. Langsung semprot ke di badan. Kalau nak pakai obat kele, nak pakai obat-obat yang wangi-wangian itu taruh ke di badan, ya. Jangan di pakaian. Paham? Jadi ini apa namanya pakai wangi-wangian. Jadi yang pertama tadi apa? Mandi. Niatnya apa tadi? Aku niat mandi untuk Aku berihram. mandi untuk berihram. Yang kedua pakai wangi-wangian, ya sunnahnya. Yang ketiga motong kuku. Di sana lah. Iya. Nak motong kuku silakan motong kuku, ya motong kuku. Sudah itu mencukur bulu. Di sana. Iya. Nak nyukur bulu kaki, nak nyukur apa, misalnya kumis silakan, ya. Jadi sunnahnya itu bercukur, memotong, ya. Jadi tadi apa namanya mandi ihram, sudah itu pakai wangi-wangian, sudah itu motong kuku, mencukur bulu. Ini sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum kita menggunakan ihram, ya. Sudah selesai, nah baru kakek kita pakai ihram. Yang laki-laki ihram itu dua itu ya, kain dua, sikok bawah, sikok pucuk. Yang perempuan ihramnya tak ada yang khusus, cuman pakai baju yang tertutup, menutup semua aurat kecuali dua, kecuali muka dengan telapak tangan, ya. Jadi yang wanita ihramnya kita naik ke arah ke Safa Marwah untuk melakukan sa'i, ya. Sa'i ini artinya sa'i usaha. Tidak usah cerita lagi ya, jalan sudah kemarin kan ya, habis waktu kita. Jadi sa'i itu berjalan dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Tadi tawaf 7 kali dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi. Sa'i itu dari Safa ke Marwah 7 kali. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Jadi kalau kita mulai di Safa, berhentinya pasti di Marwah. Jadi kalau seandainya sampai di Safa lagi, berarti belum ke 7 gitu pasti. Kalau udah 6, 8, ya. Jadi kalau dia Safa Marwah itu berhentinya pasti kakek di Marwah, ya. Bacaannya sama, tak katik bacaan khusus di situ. Niat juga tak katik niat khusus, ya. Tinggal kakek dibimbing oleh pembimbing. Kakek cuman yang disunnah kebaca itu meloi pembimbing. Inna Safa wal marwata min sa'airillah faman hajja al baita awit tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Kakek meloi pembimbing, ya. Kakek meloi pembimbing baik itu, ya.
Itu bacaannya sunnah 5 itu. Tapi yang paling banyak dibaca yang tadi lah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Belok ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu lagi ya. Jadi banyak baca itu. Cuma kaget di saat kita sa'i itu disunnahkan kita ketika berjumpa dengan pilar hijau itu namanya. Ada kan? Ada lampu hijau di puncaknya, maka kita disunnahkan untuk yang bagi yang laki-laki untuk berlari-lari kecil yang mampu ya. Tapi kalau tidak mampu berlari jangan dipaksa. Pokoknya lari-lari kecil atau berjalan cepat. Ya. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallaha al-azzul al-akram. Agak melo ibadah gitu ya. Rabbighfir warham wa'fu watakarram. Ya, itu kayak ini. Kamu hafal ke itu, kayak itu yang penyemangat biasanya. Di titik itulah tempat di mana Siti Hajar itu berlari. Kebingungan ya. Jadi di titik itu, di titik pilar hijau itu ya. Makanya kakek kita disunahkan untuk lari-lari kecil. Lari-lari kecil atau berjalan cepat yang sanggup bacanya sejak tadi. Kalau tidak baca, ya tidak apa-apa. Bighfirli, apa kemarin aku ajarin kau? Rabbighfirli, warhamni, wajburni. Semayang nih bapak ini. Jangan kuat-kuat tadi. Kamu dewek baik nengarnya. Jangan nengar wong. Ya. Yang penting banyak-banyak minta ampun. Sudah, jadi sofa ke marwah, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. 7 kali, selesai ke-7, maka kita mundur ke belakang. Kakek kalau nak berdoa, kalau tidak ya kakek kita langsung mundur. Jadi rukun yang pertama apa tadi? Niat. Namanya niatnya labbaik Allahumma umrah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Lalu yang kedua tawaf. Rukun yang kedua tawaf. 7 kali putaran. Ketika berjumpa dengan Hajar Aswad istilam. Gak nanti bacaan yang dikhususkan, cuman banyak-banyak berzikir. Ya. Sampai ke kaki rukunnya mani, baca doa sepujagat, doa selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang ketiga apa? Sa'i. Dari sofa ke marwah, mulai dari sofa berhenti di marwah 7 kali. Ya, ini rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, setelah selesai sa'i ini, maka rukun yang keempat namanya tahallul. Tahallul ini menggunting atau mencukur rambut sedikit, ya. Yang laki-laki kakek yang mengguntingkan laki-laki. Biasanya kalau tahallul itu aku duluan, karena aku tuh galak sunnah yang gunting gitu tuh, yang sudah digunting dulu, ya kan? Malah tidak apa-apa kalau ini, tapi aku itu biasanya. Jadi aku biasanya gunting, kakek aku gunting ke misalnya mangsa aku gunting ke, kakek baru gunting ke bibi, ya. Tapi yang betino, jangan kamu selesai langsung pembukaan nih, karena belum selesai tahallul dulu. Pakai embek dari dalam, dari dalam, gunting dikit, ya, gunting dikit. Lagi kalau dibuka di sini, buka jangan, ya. Jadi kamu jangan latah, pokoknya kamu pelok yang kue. Jadi aku kakek kamu nanya pula, Ustaz, apa wong Arab itu? Wong Arab dulu tentu berilmu, baca bahasa Arab kayak itu. Iya, semayang nih kadang main-main juga dia. Bawa gunting boleh, tapi kakek dibawanya ke dalam bagasi, ya, dalam bagasi.
Ini bawa gunting boleh, bawa apa namanya ini? Gunting kuku, powerbank boleh, tapi tidak boleh lebih dari 10.000 beda sih. Banyak ladang mana? Kalau banyak Hah? ladang nih. 1.000 ya? 10.000, 10.000, 5.000 boleh. Boleh. Iya. Yang kecil boleh, yang 1.000 ya kan? Boleh ya. Itu apa namanya? Ini selesai kita tadi apa namanya yang keempat sa'i tadi, maka kita tahallul. Tahallul itu mencukur rambut sedikit, ya. Yang laki-laki dembek dikit, yang betina dembek dikit. Maka selesai tahallul ini, kalau selesai tahallul ini, maka selesailah kita punya umroh itu. Jadi satu kali kita mikot tadi, yang di Bir Ali tadi, untuk satu kali umroh. Selesai tahallul ini tadi, maka selesailah umroh kita ini tadi. Yang kelima rukunnya tertib, ya. Jadi niat, yang kedua tawaf 7 kali putaran Ka'bah, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Ya. Selesai kita tahallul ini dilakukan secara tertib, maka selesailah umroh kita yang wajib pertama ini tadi. Ya. Selesai umroh tadi. Selesai umroh kita ini tadi, maka semua larangan-larangan umroh ini tadi sudah tidak berlaku lagi. Ya, yang tidak boleh nyukur rambut, tapi di Mekah itu Pak, tidak boleh kita ini ya, larangan di Mekah, tidak boleh membalas satu, tidak boleh, hati-hati kamu ya. Yang kedua, tidak boleh maling. Kalau ada barang yang nyampak di situ, haram, jangan kamu ambil, apapun itu, kecuali kalau kamu niat untuk mengembalikan. Misalnya barang apa namanya, cecer ID card, misalnya ID card, ambil, nak berniat kita nak ngambil, nak dibalikkan uang boleh. Tapi jangan pernah kamu ambil barang yang bukan punya kamu di lantai. Ya, di mana di tanah haram, apalagi di hotel. Maka kamu perhatikan di hotel, kita nak talak dia nak bawa apa, bawa lah kamu. Tak boleh, tak boleh bunuh binatang Pak. Makanya di sana itu burung-burung itu jutaan mungkin. Burung itu mana ada? Di sini tentang burung ya. Selesai. Iya. Jadi ngambilnya bukan lagi di ini, di apa namanya, di jalo itu, udah ngambil banyak kan di gitu, dia di jaring itu banyak. Tapi tidak boleh, maka tidak boleh bunuh binatang di sana tuh, tidak boleh kita ngambil yang punya kita, tidak boleh potong pohon di sana, tidak boleh. Pokoknya tidak boleh, mesti di sana mesti dijago. Ya, tak boleh kita ribut-ribut, tak boleh. Makanya aku minta dengan kamu 9 hari kita berangkat ini, kita semua keluarga saling jago, saling tunggu, ya, saling tunggu, jangan sampai kaget adalah hal-hal kaget yang tak berkenan dalam hati kita ini. Yo, jangan kita pelok ya nafsu, terutama yang laki dengan bini dengan laki, ya. Yo, pokoknya sabar, kita nak ibadah, mudah-mudahan kaget latihan kita 9 hari ini, balik kita ke tanah air, apa yang kita lakukan di sana baca dilaksanakan di sini, ya. Jadi yang terakhir itu tadi tahallul, selesai itu selesai, ya. Kaget kalau di sana itu, maka berlakulah kita taklid berpindah ke mazhab di sana, mazhab Hambali, ya. Kalau aku ini ya, begitu aku berpindah mazhab, maka aku menyempurnakan makmano cara aku berwudu sebagaimana hukum yang aku ambil. Jadi kalau mazhab Hambali itu, kalau dia berwudu, wudu ini dan Siti Hawa, ya. Di situ kakek, bapak ibu tak usah aneh-aneh, tak usah lah nak pakai spidol nulis, tak usah, ya. Pakai gembok aja tak usah lah, ya. Pokoknya di situ kita banyak-banyak berdoa ya. Di situ, karena di situ kan tempat kalau musim haji itu putih kan, padang Arafah itu, ya. Jadi di situ ada Jabal Rahmah. Sudah itu kakek kita ke Tan'im. Kita untuk ngambil mikot untuk melakukan umroh sunnah,
Umroh sunnah ini boleh kamu untuk diri kamu dewe atau dibadalkan untuk wong yang kamu cintai, untuk wong tua, untuk anak, untuk siapa we. Niatnya yang tadi, nawaitul umrata wa akhramtu biha an siapa? Ya, misalnya siapa namanya Sodik binti Ja'far lillahi ta'ala. Jadi aku niat umroh dengan berihram untuk siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau tadi labbaik Allahumma umrah an siapa? Ya. Iya. Aku sengaja niat umroh dengan berihram. Entah ini yang pertama, entah ini yang terakhir. Umroh ini Pak, pahalanya bukan main besar. Man ata hazal bait, barang siapa yang mendatangi Masjidil Haram, falam yarkus walam yabsuk, baik dia haji maupun umroh, dia tidak melakukan yang dilarang oleh Allah tadi, dia kerja ke rukun-rukunnya, roja'a kama waladat su'umuhu, maka dia balik seperti bayi yang baru lahir. Amin. Jadi kalau seandainya ada umroh, dia khusyuk umroh itu diterima oleh Allah, balik dia wafat insyaallah aman, karena Nabi yang ngomong itu, dia balik seperti bayi. Al umratu ila al umrati kafaratul lima bainahuma, antara umroh ke umroh ini penghapus dosa. Makanya kesempatan kita ini tidak seluruh uang Pak bisa berangkat ke Baitullah. Duitnya banyak, hati ditutup dia baca. Fisiknya tidak memungkinkan. Duitnya banyak, waktunya banyak, apalagi badannya sehat, tapi kalau Allah tidak bukakan hati tidak baca. Makanya kalau bapak ibu ini bisa berangkat ini nikmat, maka jangan sia-siakan nikmat ini. Duit yang bapak ibu keluarkan berapa puluh juta itu, kalau dibandingkan dengan amal yang kita dapat, sholat sekali 100.000 kali di sini, 1.000 kali di sini, kalau di sana sedekah yang kita keluarkan. Ini aku sarankan dengan kamu ya, di sana itu kaget kan banyak wong minta sedekah itu ya, wong yang bergawe dari Bangladesh itu ya. Niat ke dari sini, kalau kamu bawa duit 5 juta, 1 juta, 1,5 juta, sisih lah niat lah ini 1,5 juta ini untuk sedekah. Sedekah apa bah ini ke? Join 50.000 lewat 20.000, 5.000 dah apa-apa. Kita sehat terus, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari mulai kita pergi sampai dengan kembali lagi dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita selamat, dalam keadaan iman dan Islam kita lebih baik lagi insyaallah. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. Tawasul tabarakan bi barakati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa kita? Di mana kita? Jabagus. Masya Allah.